فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita masih pada al-jawazim. Apa maksud al-jawazim itu? Yang dimaksud dengan al-jawazim di sini apa? Hendak ibadah. Amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Baik. Kita katakan jawazim sudah jelas. Yang dijazmkan adalah fi'il mudhari' karena fi'il yang lain tidak akan ada. Sebab hanya fi'il mudhari' saja yang mu'rab. Demikian pula yang jazim itu mesti hanya fi'il saja, tidak ada dari jenis isim. Baik. Amil yang menjazmkan fi'il mudhari' terbagi menjadi dua golongan, apa dan apa. Hendak Zakaria. Yang menjazmkan satu fi'il dan menjazmkan dua fi'il. Baik, santai. Yang menjazmkan satu fi'il ada berapa anggotanya? Muhammad, Abdullah ini. Abdullah. Ada 4. Lam, lamma, lamul amr wa du'a, la fin nahi wa du'a. Tayyib, ahsan. Sekarang yang Muhammad. Cek. Nah, yang menjazmkan dua fi'il, anggotanya berapa? Banyak. Ada berapa? Ada 12 di sini. Sudah dihafal belum? Baik, ini 12 amil dihafal. In wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haythuma wa idha fi syi'ri khassah. Baik, ini kita sudah baca belum? Belum kah? Sudah, tapi baru dibaca itu nyata tak? Baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, 12 ini akhwan al-adawat al-jazimah li fi'lain. Amil-amil yang menjazmkan dua fi'il. Baik. Qala hadhil adawatu tanqasimu ila qismain. Perhatikan kotak yang paling bawah itu. Bahwasanya amil-amil ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama, ahruf yang berupa huruf. Wahia in bittifaq, yaitu in yang berdasarkan kesepakatan para ulama nahwu, dan idma ala sahih. Yang kedua, idma menurut pendapat yang sahih. Menunjukkan ada khilaf, akhwan. Apakah idma itu huruf atau yang lainnya, ada khilaf. Tapi yang rajih idma adalah apa? Mujahid? Huruf. Paham? Jadi amil yang menjazmkan dua fi'il yang berupa huruf, anggotanya berapa? Masih Mujahid? Anggotanya dua, yaitu in dan idma. Diingat-ingat, in dan idma menjazmkan dua fi'il dan dia adalah jenis huruf. Nah, kalau kita tahu itu huruf mudah, kawan. Karena huruf itu kalau mengi'rab adalah apa? Tinggal akhirnya kita katakan la mahalla lahu minal i'rab, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab itu kalau huruf. Yang muskilah, yang kita harus berpikir lebih adalah kalau itu berupa isim. Nah, kalau sesuatu berupa isim, setelah kita mengi'rab, kita harus cari kedudukan dalam i'rabnya apa. Baik. Nah, kelompok yang kedua adalah apa? Asma, berupa isim.
Wahia mahma ala sahih, dan itu adalah mahma menurut pendapat yang sahih. 6. Kemudian yang kedua al-mutabaqiyah bittifaq, yang amil yang tersisa berdasarkan kesepakatan. Berarti yang tersisa berapa semuanya, Ilhan? Hah? 9, ya kan? Kan 12, yang huruf 2, berarti tinggal 10. 10 kemudian kurangi 1 mahma. Karena itu pendapat yang sahih mahma itu adalah apa? Isim, berarti ada khilaf. Kemudian yang sisanya berarti berapa? 9 yang tersisa itu semuanya adalah isim berdasarkan kesepakatan, yaitu mulai dari ma, man, idma. Idma isim atau huruf? Huruf. Nah, berarti ma, man, kemudian ayun, mata, aina, ayyana, anna, haitsuma, dan idza. Berarti anggota yang berupa isim totalnya berapa kalau dihitung? Rehan? 10. Nah, 10 semuanya berupa isim. Dari 10 ini yang dikhilafkan keisimannya apa? Isnan? Mahma. Baik. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Al-adawatul jazimatu li fi'laini ma'at tamtsil. Nah, amil-amil yang menjazmkan dua fi'il bersama dengan contohnya. Perhatikan in yang pertama. Nahwu in tajtahid tanjah. Asyahid tajtahid tanjah. Tajtahid fi'lus syart wa tanjah jawabus syart wa kilahuma majzumani bi'in wa alamatu jazmihima as-sukun. Jika engkau bersungguh-sungguh maka engkau akan berhasil. Ini makna in tajtahid tanjah. Perhatikan di sini ada dua fi'il amar ya kawan. Tajtahid dan apa? Tanjah. Kedua-duanya dijazmkan oleh satu amil, yaitu apa? Zakaria? In. Taib. Tajtahid perhatikan dia sebagai fi'lus syarat. Fi'il syarat. Jika kamu bersungguh-sungguh, kan dia sebagai syarat. Wa tanjah jawabus syarat, sebagai jawab syarat. Jawabnya. Jawab kalau ada kesungguh-sungguhan berarti ya berhasil. Kalau kamu sungguh-sungguh maka akan sukses. Itu maksudnya. Wakilahuma majzuman, dan keduanya ini fi'il syarat ataupun jawab syaratnya kedua-duanya dijazmkan bi'in dengan in. Wa alamatu jazmihima as-sukun, dan alamat jazm keduanya adalah sukun. Ya, alamat jazm keduanya adalah sukun. Kenapa? Karena asalnya fi'il mudhari' sahih akhir. Tajtahid. Nah, fi'il mudhari' sahih akhir tajtahidu, ya kan? Tanjah tanjahu. Yang kedua idma. Dia huruf atau isim? Alhamdulillah. Idma huruf. Baik, menurut pendapat yang sahih. Perhatikan nahwu idma. Idma taskun askun. Idma taskun askun. Maknanya juga syarat apa? Sama, jika. Jika engkau tinggal, aku pun tinggal juga. Asyahid yang menjadi inti dari contoh tadi adalah taskun dan askun. Taskun anta, ya kan? Taskun fi'il syarat. Jika kamu tinggal di sini, ya maksudnya, aku juga akan tinggal. Kalau kamu pergi, aku akan pergi. Nah, gitu. Nah, kemudian askun jawab syarat. Wakilahuma majzumani bi idma. Kedua-duanya dijazmkan dengan idma. Wa alamatu jazmihi an sukun, dan alamat jazmnya adalah sukun. Yang ketiga ma. Nahwu ma ta'mal tajid.
ma ta'mal tajid. Apa saja ya yang kamu amalkan, kamu akan mendapatinya, mendapati hasilnya. Ma ta'mal tajid. Nah, sekarang masuk pada yang berupa isim. 6. Nanti pada kitab-kitab berikutnya, pada setiap isim-isim syarat ini, kita harus mengetahui kedudukannya dalam i'rab apa. Teman sekarang yang penting kita tahu dia adalah sebagai apa? Isim syarat. Sebagai isim apa? Sebagai isim jazim, isim syarat yang menjazmkan. Ta'mal dan tajid sebagai syahidnya. Ta'mal fi'il syarat, tajid sebagai jawabus syarat. Wa kilahuma majzumani bima wa alamatu jazmihima as-sukun. Kedua-duanya dijazmkan dengan ma dan alamat jazmnya adalah sukun. Jelas. Yang keempat man. Man juga isim atau huruf? Isim atau huruf Abdul Hafid? Isim. Jelas. Nahu man yukrim yuhmad. Man yukrim yuhmad. Siapa yang bisa mengartikan? Coba Abdul Razak. Siapa saja yang memuliakan maka dia dipuji. Tayyib, ahsan. Siapa saja yang memuliakan maka dia dipuji. Asyahid yukrim dan yuhmad. Yukrim sebagai fi'lus syarat, yuhmad sebagai jawabus syarat. Tayyib. Wa kilahuma majzumani biman. Kedua-duanya dijazmkan dengan man. Wa alamatu jazmihima as-sukun dan alamat jazmnya adalah sukun. Yang kelima mahma. Ini isim atau fi'il atau huruf? Muhammad Aceh. Isim? Baik. Ada perselisihan atau kesepakatan? Ada perselisihan, tapi yang rajih dia isim. Baik. Mahma taf'al tus'al anhu. Naam. Mahma taf'al tus'al anhu. Baik. Asyahid taf'al dan tus'al. Taf'al fi'il syarat, tus'al jawabus syarat. Kilahuma majzumani bimahma wa alamatu jazmihi sukun. Kedua-duanya dijazmkan dengan mahma. Alamat jazmnya sukun. Mengartikannya bagaimana? Mahma taf'al tus'al anhu. Baik. Kamu melakukan apapun mesti akan ditanya tentangnya. Taf'al sebagai fi'il syarat, tus'al sebagai jawab syarat. Kedua-duanya dijazmkan oleh mahma. Kemudian yang keenam, ayyun. Ayyu yaumin tadhhab, adhab. Naam, asyahid tadhhab dan adhab. Tadhhab fi'il syarat, adhab jawab syarat. Kilahuma majzumani bi ayyun wa alamatu jazmihima sukun. Maknanya bagaimana ini? Naam. Ayyu yaumin tadhhab adhab. Ilhan. Naam, ini konteks syarat dan jawaban, ikhwan. Hari apapun kamu pergi, maka aku pergi juga. Mata sekarang yang ketujuh. Mata juga isim. Mata takum akum. Mata takum akum. Apa maknanya ibadah? Kapan saja kamu berdiri, aku ikut berdiri. Nah, pokoknya ngekor aja ya, ikut-ikutan tok. Nah, mata takum akum ini cuma contoh untuk memudahkan saja. Taib, mata takum akum. Kapan saja kamu berdiri, aku berdiri juga.
Takum dan akum itu sebagai intinya yang dijazmkan. Takum sebagai fi'il syarat, akum sebagai jawabus syarat. Wa kilahuma majzumani bimata wa alamatu jazmihima sukun. Yang kedelapan aina. Nahu aina tajlis ajlis. Nah, ini sekarang maknanya gimana? Mujahid. Dimanapun kamu duduk, maka aku akan duduk juga. Naam. Taib. Aina tajlis ajlis. Ya, dimanapun kamu duduk, aku duduk juga di situ. Naam. Kalau tempat duduknya cuma satu, ya pangku-pangkuan jadinya. Taib. Asyahid tajlis dan ajlis. Tajlis fi'il syarat, ajlis jawabus syarat. Wa kilahuma majzumani bi aina. Wa alamatu jazmihima sukun. Sekarang ayyana. Ayyana tazurni ukrimka. Ayyana tazurni ukrimka. Syahidnya tazurni dan ukrimka. Tazur sebagai fi'il syarat, ukrim sebagai jawab syaratnya. Ilahuma majzumani bi ayyana, kedua-duanya dijazmkan oleh ayyana wa alamatu jazmihima as-sukun. Maknanya sekarang apa, Raihan? Ayyana tazurni ukrimka. Kapan saja kamu mengunjungiku, maka aku akan memuliakanmu. Baik. Ayyana tazurni ukrimka. Kapan saja kamu menziarahiku, mengunjungiku, sama. Jawabnya ukrimka, maka aku akan memuliakanmu. Anna. Nahu anna tatawajjah tanfa. Anna tatawajjah tanfa. Asyahid tatawajjah dan tanfa. Tatawajjah fi'il syarat, tanfa jawabus syarat. Wa kilahuma majzumani bi anna wa alamatu jazmihima as-sukun. Siapa yang bisa mengartikan ini? Aba Zakaria. Taib, kemana saja kamu mengarah, maka kamu akan bermanfaat. Nah, ini hendaknya seorang mukmin, seorang penuntut ilmu, kemana saja dia mengarah, kemana saja dia pergi, mesti memberikan manfaat bagi orang. Bukan sebaliknya, anna tatawajjah tandur. Setiap kamu mengarah mesti menimbulkan madarat, menimbulkan muskilah. Nah, ini orang yang tercela. Yang ke-11, haitsuma. Nahu haitsuma tuhadir yahdi bikallah. Haitsuma tuhadir yahdi bikallah. Naam. Asyahid tuhadir yahdi. Dua. Tuhadir fi'il syarat majzumun bi haitsuma wa alamatu jazmihi sukun li'annahu sahihul akhir. Yahdi jawabus syarat majzumun bi haitsuma wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ya kan asalnya yahdi, jazmnya dengan yahdi, dengan membuang huruf ilahnya. Haitsuma tuhadir yahdi bikallah. Apa maknanya? Taib, sesuai dengan konteks. Naam. Dimanapun kamu menyampaikan muhadarah, maka Allah akan memberikan hidayah dengan sebabmu. Ya, sampaikan muhadarah, sampaikan pidato, sampaikan kajian. Dimanapun itu, Allah akan memberikan hidayah dengan sebabmu. Walaupun cuma satu orang. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, idza. Cuman idza ini akhwan penggunaannya sangat sempit. Karena apa? Fi syi'ri khassah. Pada syair saja, pada syair secara khusus. Adapun di luar syair maka tidak menjazmkan. Contohnya,
istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina. Istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusimka khasasatun fatajammali. Naam, merasa cukuplah dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cukupi engkau dengan kekayaan, dengan kecukupan. Ini nasihat untuk qanaah, merasa cukup pokoknya dengan apa yang diberikan oleh Allah dari hal-hal duniawi. Dan apabila menimpamu kemelaratan, maka berbuatlah yang bagus. Jangan terus kemudian minta-minta, tapi berbuatlah jamil, berbuatlah yang bagus dengan bersabar. Asyahid yang menjadi inti yaitu tusib dan tajammal. Nah, tusib fi'il syarat majzumun bihaitsu ma wa alamatu jazmihi sukun. Fatajammal fi'il amr, fatajammali. Di sini diharokati karena di syair. Fi'il amr mabniun ala sukun. Asalnya fatajammal. Wa qusira li munasabatil qafiyah. Dan dikasrah karena untuk mencocoki akhir fi'il, akhir apa syair, karena akhir syair namanya qafiyah itu harus selaras semua, li semua. Misalnya di sini. Fi mahalli jazmin jawabus syarat. Cuman ini untuk ukuran pemula. Nah, tidak terlalu penting. Kenapa? Karena munculnya di mana? Di syair saja. Kalian tidak perlu belajar syair, tidak apa-apa. Nah, tayyib untuk pemula apalagi? Tidak terlalu penting untuk idza, karena idza menjazamkan di mana? Muhammad? Di syair saja. Sedangkan di luar syair tidak bisa menjazamkan. Nah, ini diingat-ingat. Faedah terakhir, kotak paling bawah, kaifama la tu'addu minal jawazim. Ya, di sana ada kaifama, ikhwan, tapi dia tidak dikategorikan amil yang menjazmkan. Li'annahu lam yusma' al-jazm, la yusma' al-jazmu biha fi kalamil Arab. Karena tidak didengar menjazmkan dengan kaifama dari kalam Arab. Jadi kaifama bukan amil yang menjazmkan, diingat-ingat. Nah, walaupun pengarang Jurumiyah memasukkannya, tapi itu pendapat yang lemah. Tayyib. Nah, sekarang tugas antum, ikhwan, halaman yang ke-110 antum baca ini. Nah, tadrib i'rabi 1 dan 2. Latihan i'rab antum baca. Nah, cara bacanya antum baca, kemudian minta teman-teman yang sudah besar sudah bisa untuk menyimak betul enggak. Nah, besok pas pelajaran berikutnya, saya suruh mengi'rab sudah lancar, lepas, tidak perlu baca kitab, ya. Karena i'rab itu butuh latihan, diungkapkan, terutama susunannya. Tapi insyaallah dengan begitu terlatih. Kemudian tamrin pada halaman 111 dikerjakan. Karena itu ibarat murajaah, ya kan? Ibarat murajaah. Jawazim itu ada 12. Kemudian yang kedua yang menjazmkan satu fi'il. Kemudian pertanyaan ketiga suruh mengi'rab. Yang i'rab ini diperhatikan karena inti belajar nahwu harus bisa mengi'rab. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.